Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you in good condition, healthy and spirit for following my lesson, social lesson today. Okay, now we are still in chapter 3 and our topic about is kegiatan konsumsi. Oke, simak ya materinya. Nah, jadi kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itulah pengertian konsumsi. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen, ya. Dan tujuan kegiatan konsumsi antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Oke ya. Next. Nah, ciri benda konsumsi ya, kegiatan konsumsi. Yang pertama ciri benda konsumsi. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Yang pertama itu ya, di mana dalam memperolehnya benda tersebut memerlukan pengorbanan ya, seperti bekerja, ya, biaya, waktu dan tenaga. Contoh di sini adalah misalnya mobil ya. Jadi mobil itu merupakan benda ekonomi karena untuk mendapatkannya kita harus memerlukan sejumlah uang seperti itu. Oke, berikutnya adalah benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya di sini nasi dikonsumsi orang untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, itu dia ciri benda konsumsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Nah, di sini contohnya nilai segelas air minum langsung habis ya setelah diminum. Nah, itu dia ciri benda konsumsi yang ketiga. Kemudian ya, pembagian benda konsumsi. Nah, berdasarkan habis atau tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi, benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang. Nah, yang pertama ya, benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya di sini makanan ya, minuman dan obat-obatan. Jadi benda-benda ini ya sekali kita konsumsi dia langsung habis nilai pakainya. Kemudian benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Nah, contohnya di sini baju, sepatu, tas, televisi dan rumah ya. Jadi contoh-contoh tersebut adalah benda ekonomi yang dikonsumsi tetapi nilai pakainya tidak cepat habisnya, tapi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama. Oke ya. Itu berdasarkan habis suatu tidaknya suatu benda saat dikonsumsi. Berikutnya ada karakteristik konsumen ya. Nah, dalam mengkonsumsi barang dan jasa itu ya penting bagi produsen untuk mengetahui namanya karakteristik konsumen sehingga dia bisa menentukan segmentasi pasar yang mau dia gunakan. Dan dalam menggunakan segmentasi pasar tersebut dia harus punya strategi ya agar si produsen tadi ini tepat produknya sampai ke konsumen ya. Nah, apa saja itu segmentasi pasarnya? Yang pertama berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah tempat. Nah, secara umum kan perbedaan geografi itu berdasarkan dibagi atas wilayah desa dan kota atau negara dan kawasan ya. Setiap orang ya kebutuhan yang tinggal di suatu daerah itu berbeda-beda ya, tidak sama dengan orang-orang yang tinggal di daerah lain. Nah, itu yang pertama berdasarkan geografi. Kemudian berdasarkan demografi. Nah, ini adalah pada segmentasi berdasarkan umur ya, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Jadi berdasarkan demografi ini ada umur, jenis kelamin, pendidikan dan juga pekerjaan, juga tingkat ekonomi, kebutuhan orang juga berbeda-beda, tingkat konsumsi orang juga berbeda-beda. Oke, kemudian yang C berdasarkan psikografi. Psikografi ini dia segmennya dibagi berdasarkan atas ketertarikan atau interest, kemudian ada hobi, kemudian nilai atau values dan sikap atau attitude ya. Jadi di psikografi ini dia si konsumen itu dia lebih spesifikasi lagi, berkarakter lagi. Nah, apakah dari hobinya, kemudian apakah dari sikapnya,
kemudian apakah dari ketertarikannya terhadap produk tersebut dan sebagainya. Nah, itu dia ya daripada karakteristik konsumen. Oke anak-anak, nah sekian dulu materi hari ini mengenai kegiatan konsumsi ya. Semoga materinya bermanfaat. Keep clean and healthy, always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.